Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji kitab kita Risalah Tauhid yang berjudul Al-Usulus Sittah, 6 prinsip utama di dalam Al-Quran. Yang ketiga, sekarang kita masuk yang ketiga. 1 dan 2 sudah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-aslu tsalitsu anna min tamamil ijtima'i as-sam'u wa ta'atu liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyiyah. Bahwa di antara kesempurnaan persatuan adalah mendengar dan taat terhadap pemerintah kita, walaupun dia adalah seorang budak Habasyah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, prinsip yang ketiga yang banyak diterangkan dalam Al-Quran adalah ta'atu waliyil amril muslim, yaitu kepatuhan kepada pemerintah muslim. Li'annahu la yatimu hadha al-ijtima'u illa bi ta'ati waliyil amr, karena nggak mungkin ada persatuan kecuali dengan taat dan patuh kepada pemerintah. Fala ijtima'a illa bi imam, maka enggak ada persatuan tanpa imam. Wala imamah illa bi sam'in wa ta'ah, dan tidak ada kepemimpinan kecuali ya dengan mendengar dan taat. Jadi pemerintah muslim Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai rahmat bagi kaum muslimin untuk menegakkan aturan-aturan Allah, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, untuk menolong atau membela yang terzalimi dari yang zalim, untuk menjaga keamanan. Itu tugas-tugas mereka, dan ini termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat tidak mengubur beliau sampai mereka mengangkat atau membaiat pemimpin mereka, karena mereka mengkhawatirkan adanya perselisihan, kegaduhan, ya. Karena mereka mengetahui annahu la yasluh ay ya'ishu wala lailatan wahidatan biduni imam, bahwa enggak baik mereka itu hidup ya dalam satu malam saja tanpa pemimpin. Ya, karena hal ini termasuk dari daruriyatuddin, ya, termasuk dari
kedaruratan di dalam al-Islam. Ya, makna kedaruratan artinya emang harus dipenuhi. Itu darurat, kondisi darurat itu kondisi di mana seorang harus memenuhi apa yang dibutuhkan saat itu. Nah, wala yumkinu ay yakuna hadza illa bis-sam'i wat ta'ati li waliyil amr. Dan hal ini enggak akan mungkin terwujud, persatuan seperti ini enggak akan mungkin terwujud kecuali dengan mendengar dan taat kepada pemerintah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemerintah kalian. Artinya ba'da ta'atillahi wa ta'ati rasulih la budda min ta'ati ulil amr. Jadi setelah ketaatan kepada Allah, ketaatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berikutnya merupakan keharusan adalah taat kepada pemerintah. Dan kalimat minkum dari kalian maksudnya minal muslimin. Dalla ala annahu ishtarat fi waliyil amr ay yakuna musliman. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan bagi pemimpin bahwa dia adalah seorang muslim. Bahwa dia adalah seorang muslim. Harus itu enggak bisa ditawar lagi. Kemudian al-muallif rahimahullah mengatakan, fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan syai'an da'ian bi kulli wajhin min anwa'il bayan syar'an wa qadara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan prinsip ini secara gamblang, jelas ya, dari setiap sudutnya jelaskan secara gamblang. Ya. Jadi enggak ada lagi kesamaran di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, Al-Hakim dari Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Baik. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang panjang umur dari kalian. Ini bicara sebelum beliau wafatnya. Barang siapa yang panjang umur di antara kalian, maka dia akan mendapati banyak sekali perselisihan, kegaduhan. Maksudnya di antara kaum muslimin sendiri. Ya, untuk kepentingan masing-masing. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku, dan dengan ajaran khulafa'ur rasyidin, itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Tuh. Jadi supaya selamat ya dari berbagai macam kegaduhan tadi, wasiat Rasulullah SAW adalah bertakwa kepada Allah, artinya menjalankan perintah, menjauhi larangan, kemudian mendengar dan taat kepada pemerintah walaupun dia seorang budak. Jadi ini prinsip yang ketiga ya, yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, itu mendengar dan taat kepada pemerintah walaupun dia seorang budak. Walau lam yakun nasabin arabiyyin, walaupun dia tidak memiliki nasab tinggi,
walaupun dia seorang budak. Budak itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin, karena pemimpin haruslah merdeka. Ya, dia adalah seorang yang merdeka. Kalau budak itu dimiliki, ada tuannya. Berarti kalau dia mimpin kan tergantung dari tuannya. Tuannya mau apa, ya budak itu ngikutin. Baik. Seorang pemimpin harus merdeka. Ya, seorang pemimpin itu harus merdeka. Diambil keputusan secara merdeka. Nah, dia merdeka, bukan budak. Tapi seandainya dia memimpin, ya, budak tersebut memimpin dan dia seorang muslim, ya harus nurut gitu. Dan itu pun dibatasi kepatuhan terhadap pemimpin tersebut selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau seandainya perintahnya itu mengandung kemaksiatan, maka tidak dipatuhi. Nah, tapi apakah memberontak? Ya, kalau nggak patuh berarti memberontak. Kalau seperti itu lompatan logikanya Khawarij. Kalau Khawarij pikirannya kalau nggak patuh berarti memberontak. Sementara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha. Nanti sepeninggalku kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya, dan banyak sekali kemungkaran ya yang dilakukan. Lalu sahabat bertanya, afala nunabidhuhum ya Rasulullah, apakah boleh bagi kami untuk memberontak? Karena Rasulullah berpesan jangan patuh kalau misalnya perintahnya itu berbentuk kemungkaran. Kalau enggak patuh berarti kan berontak. Boleh kami berontak wahai Rasulullah kalau itu terjadi, ada pemimpin semacam itu ya, dan banyak kemungkaran dilakukan. Kata Rasulullah, la, enggak boleh memberontak walaupun kondisinya demikian, dengan syarat apa? Ma aqamu fiikumus shalah. Sementara selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Ciri khas seorang muslim, dia sholat gitu. Artinya pemimpin tersebut sholat selama mereka masih sholat. Jadi sholat dijadikan sebagai standar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai acuan bagi Nabi SAW agar kaum muslimin tidak memberontak kepada pemimpinnya, pemerintahnya, walaupun kemungkaran dilakukan. Ya, dalam riwayat yang lain, wa in daraba dhahrak, walaupun mereka memukul punggungmu, ini bertindak zalim. Ya, wa akhadha malak, walaupun mereka mengambil hartamu. Ya, ngambil itu nggak mesti datengin setiap orang, bisa dalam bentuk kebijakan, pajak dinaikkan, macam-macam, ngambil harta rakyat kan gitu. Selama masih muslim, masih sholat, nggak boleh memberontak. Memang ini nggak populer ya, tapi itulah prinsip yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian al-muallif mengatakan, "Tsumma sara hadzal asl la yu'rafu inda aktsari man yad'i al-ilm, fa kaifa al-'amalu bih?"
Kemudian prinsip ini nggak dikenal, nggak populer di kalangan orang-orang yang mengaku berilmu, ya. Bahkan yang mengklaim dirinya berilmu agama. Prinsip ini dianggap aneh, dianggap nggak populer, ya. Baik, bahkan mereka menentang prinsip ini. Fa kaifal amalu bihi? Maka bagaimana bisa mengamalkan prinsip ini kalau prinsip ini aja nggak dikenal, nggak populer? Pengamalannya gimana? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin diamalkan, orang nggak viral, nggak populer. Oleh sebab itu prinsip semacam ini harus terus digaungkan dan diingatkan kepada kaum muslimin bahwa ini bagian dari prinsip agama mereka, ya, yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah muslim dalam hal yang baik, ya, itu prinsip di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, fayajhaluna al-mas'alata as-sam'i wa ta'ah wa ma laha min fadl wa ma laha min ahammiyah fa kaifa bil awam wa hum asyaddu jahlan fi hadha. Jadi mereka nggak ngerti tentang prinsip ini, perintah untuk mendengar dan taat pada pemerintah, keutamaannya apa, kepentingannya apa. Kalau orang yang mengaku berilmu saja nggak ngerti, bagaimana dengan awamnya? Fasara syuja'u alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar indahum walladhi la ta'khudhu fi fillah lawmata la'im indahum huwa alladhi yakhruju 'ala imamil muslimin. Maka pemberani, pahlawan menurut mereka, ya, adalah orang yang berani berontak kepada pemerintahnya. Wa yakhla'u yada ta'ah, enggak mau patuh kepada pemerintahnya. Wa yunadi bitsaurah, menyeru pada revolusi. Menyeru kepada revolusi gitu. Bimujarradi husuli khata'in minhum, hanya karena kesalahan yang mereka lakukan. Au maksiatin la tasiru ila haddil kufur, atau kemaksiatan yang belum sampai membuat pemerintah itu kafir, keluar dari Islam. Wasara hadithul majalis wan nadawat wal muhadarat fi tatabbu'i atharatil ulah, sehingga dibuatlah seminar-seminar, ya, kemudian perbincangan atau ceramah-ceramah yang isinya adalah menguliti kekurangan-kekurangan pemerintah, wa tafkhimiha wan nafhi fiha, kemudian memblow up-nya, membesarkannya, kemudian memviralkannya, hatta ya'ulal amr ila tafarruqil kalimah, sehingga dampaknya adalah perpecahan. Pasti dong, kalau rakyat itu diprovokasi, ya, pasti akan terjadi perpecahan. Wa tanfir ar-ra'iyah min ta'ati walil amr, dan membuat rakyat enggak patuh lagi pada pemerintah, hatta yakhtallal amnu wa tusfaqud dima, yang dampaknya adalah hilangnya keamanan. Jadi enggak aman lagi. Orang enggak peduli lagi dengan keamanan, orang enggak percaya dengan pemerintahnya. Taib, sehingga darah pun bisa tumpah, ya, berdarah-darah, tumpah. Na'udzubillah min dzalik. Wa ya'ulul amru ila fasadin asyadd min al-fasadi alladhi yahsul min as-sabr ala ta'ati walil amr bil fasik wal zalim alladhi indahum, ya, sehingga kerusakannya itu lebih besar dengan adanya pemberontakan seperti tadi, ya kan, menguliti kekurangan pemerintahnya. Kerusakan yang terjadi itu akan lebih besar daripada kerugian, ya, yang terjadi ketika rakyat itu bersabar untuk selalu taat kepada pemimpinnya, walaupun pemimpinnya itu seorang yang fasik, walaupun pemimpinnya seorang yang zalim. Baik, selama belum kafir, jelas-jelas kafir dengan bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala berupa dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini merupakan prinsip yang ketiga yang ada di dalam Al-Quran yang gak populer, bahkan di kalangan oleh
bahkan di kalangan orang-orang yang mengaku berilmu. Allah musta'an. Kemudian masuk berikutnya al-aslur rabi', prinsip yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha, penjelasan tentang ilmu dan ulama, orang-orang yang berilmu, penjelasan tentang al-fiqh wal fuqaha. Apa itu ilmu, siapa itu ulama, apa itu fikih, siapa itu fuqaha atau ahli fikih. Baik, jamaah, ini penting untuk dijelaskan supaya enggak gampang kasih stempel kepada sembarang orang bahwa dia seorang alim, bahwa dia seorang ulama, padahal dia enggak punya apa-apa. Ya, hanya berbekal penampilan saja langsung disebut ini ulama gitu. Hadza aslun azim. Ini merupakan prinsip yang agung dalam Al-Qur'an. Ya, wa huwa bayanul murad bil ilm. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Sering kita dengar anjuran untuk menuntut ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu sih? Wa huwa anal ilm huwal ilmu syar'i. Yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i al-mabni 'ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan ilmu. Jadi qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Jadi kalau agama bicara tentang ilmu, keutamaan dan seterusnya, maka yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Yang dimaksud di sini adalah firman Allah, sabda Nabi SAW. Itulah ilmu. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Hadza huwal ilm an-nafi'. Inilah ilmu yang bermanfaat, ya, di mana pemiliknya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana mempelajarinya itu memudahkan jalan bagi penuntutnya ke jannah. Karena dengan mempelajari ilmu ini seorang bisa tahu mana baik, mana buruk, mana perintah, mana larangan, mana halal, mana haram. Itu akan memudahkan jalan baginya menuju jannah. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dengan menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Itu yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Amma ulumud dunya minal hiraf was sinaat wat tib wa ghair dzalik, hadhihi la yutlaq 'alaiha al-ilm biduni qaid. Adapun ilmu dunia seperti berbagai macam keterampilan, ya, kemudian ilmu tentang kedokteran, macam-macam lah itu, ya, teknik dan seterusnya, maka itu tidak disebut sebagai ilmu secara mutlak, ya, dalam istilah di dalam Islam, ya. Pasti ada embel-embelnya seperti ilmu tentang kedokteran, ilmu handasah, ilmu tentang teknik, ilmu tentang macam-macam. Mesti ada embel-embelnya. Tapi kalau disebut ilmu, al-ilmu, maka maknanya adalah firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang dimaksud. Baik. Fa idza qila, kalau ada yang bertanya al-ilmu walladhi fihi al-fadl, fa inal murada bihi al-ilmu syar'i. Ya, ilmu yang di dalamnya ada keutamaannya, maka yang dimaksud di situ adalah ilmu syar'i. Baik, adapun ilmu lain dari ilmu-ilmu yang mubah, maka tidak disebut dengan ilmu secara mutlak. Baik. Innama yuqal, contohnya seperti ilmu handasah, ilmu tib dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tapi kadang-kadang, bukan hanya kadang-kadang, bahkan sering ketika dikatakan ini orang berilmu, maka dia boleh bicara agama. Ditanya ilmu apa yang dia kuasai, dia seorang doktor, bidang apa dia bicara? Ilmu sosial, bicara agama, nggak mungkin. Bicara agama itu dari ilmu agama, dia ngerti Al-Quran dan As-Sunnah, kecuali kalau dia memang ada
ada kesempatan untuk belajar agama serius gitu, bukan gelar dari di bidang yang dia geluti yang diangkat, tapi ilmu agama yang dia pelajari itulah yang diangkat. Baik. Enggak sedikit orang itu tertipu dengan gelar-gelar, padahal gelar itu bukan dari bidang agama. Kemudian dia bicara tentang agama. Allahul musta'an. Ini enggak benar seperti ini. Jadi harus terangkan al-ilm wal ulama, siapa apa itu ilmu dan siapa itu ulama. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Saral ilmu al-an yutlaq ala ilmil hiraf was sinaat wat tib wa ghair dzalik. Sekarang ini atau zaman kita sekarang ini, yang dimaksud dengan ilmu itu ilmu tadi saya katakan keterampilan, ketangkasan, kemampuan untuk menciptakan penemuan baru, ilmu kedokteran dan sebagainya. Ma'annahu qad yakunu jahlan. Ya. Padahal dia nggak ngerti tentang ilmu agama. Terus banyak orang menganggap dia berilmu dan persilahkan dia untuk bicara agama. Ya nggak ketemu di situ. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian tentang ulama, siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itulah para ulama. Jadi ulama adalah ulama usyara, ulama syara. Mereka yang ngerti ilmu syara, ilmu syariat. Alladzina ya'rifuna Allah, mereka yang kenal dengan Allah, tahu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengenalkan dirinya dalam Al-Qur'an dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dimaksud dengan ulama. Kemudian al-muallif mengatakan, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Al-Quran juga menjelaskan, As-Sunnah juga menjelaskan tentang orang-orang yang berpakaian layaknya ulama padahal bukan ulama. Ya, penampilannya aja, sehingga mereka bicara semaunya. Ya, tampil di media-media ngomong ngawur tanpa dasar, dalil nggak keluar, kalaupun keluar hanya sebagai dalih dan pembenar saja. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya penampilannya saja yang mirip, penampilan secara fisik, entah itu pakai jubah ya atau gamis atau penampilan muslim, sarungan atau pakai kemudian baju koko dan sebagainya, penampilannya sih mirip, tapi nggak punya bekal sama sekali tentang ilmu agama. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bicara semaunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 144, "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba liyudillan nasa bighairi ilm." Maka siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Mereka bicara tanpa dasar sama sekali, tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ada yang mengatakan yufsidud dunya arba'ah, yang merusak dunia itu ada 4. Nisfu faqihin, ya separuh fakih, separuh, yang setengah-setengah. Wa nisfu nahwiyin, ya separuh ahli nahwu, separuh aja. Wa nisfu tabibin, separuh dokter, nggak full ilmunya. Wa nisfu mutakallimin, separuh ahli bahasa atau bicara, ahli kalam. Hada yufsidul buldan, wa hada yufsidul lisan, wa hada yufsidul abdan, wa hada yufsidul adyan. Baik. Yang pertama itu bisa merusak negeri, yang kedua bisa merusak lisan. Ya, orang kalau setengah-setengah kemampuan bahasa Arabnya merusak lisan. Sementara nisfu tabib itu merusak tubuh. Ya, karena nasihatnya selalu ngawur dalam bidang kesehatan, orang nggak ngerti
full tentang kesehatan, bicara tentang kesehatan. Taib. Sementara nisfu mutakallimin ini merusak agama, karena dia berani bicara atas nama al-Islam tanpa dasar sama sekali. Allahul musta'an. Kemudian al-muallif mengatakan, wa qad bayyana Allah Ta'ala hadzal asla fi awal suratil Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prinsip ini di awal surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 40 sampai 122. Mulai dari ayat 40 sampai 122. Baik, jadi Allah bicara tentang Bani Israel untuk mengingatkan mereka akan nikmat Allah kepada mereka. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku anugerahkan kepada kalian, dan seterusnya. Ya. Kemudian wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhi janjiku, niscaya aku akan penuhi janji untuk kalian. Kemudian ditutup, ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan pada kalian, dan sungguhnya aku berikan keutamaan kepada kalian atas seluruh makhluk. Ini pengutamaan Allah kepada Bani Israel itu dulu ya. Ya betul, mereka diutamakan oleh Allah, tapi sekarang mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak beriman kepada Muhammad SAW. Jadi apanya yang mereka banggakan udah nggak ada lagi. Sekarang yang dimuliakan Allah adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang ini yang dimuliakan adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian sampai pada ayat yang tadi 47 ya, sampai ayat yang 123, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfuha syafa'ah. Takutlah kalian wahai Bani Israel, datangnya suatu hari di mana suatu jiwa enggak bisa nebus jiwa yang lain. Ya. Jadi misalnya ada orang punya pengikut banyak, yang dikorbankan pengikutnya di akhirat. Nih, 1, 2, 3, mau berapa lagi? Nggak akan bisa, karena masing-masing itu akan diperhitungkan sesuai dengan amalannya, masing-masing per orang. Jadi nggak ada jiwa yang bisa nebus jiwa yang lain di akhirat. Wala yuqbalu minha 'adl, tebusan apapun nggak diterima oleh Allah. Wala tanfu syafa'ah, syafaat apapun atau pertolongan siapapun nggak bermanfaat. Ya, di akhirat kelak tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian Allah menyebutkan tentang kisah Ibrahim alaihissalam. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuh bikalimat, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat. Kul hadhil ayat ma bainal ayatil ula wal ayatil akhirah ayatun katsirah kulluha fi Bani Israil litadhkirihim. Semua ayat tersebut mulai dari yang pertama 40 sampai 124, banyak sekali itu ayat tentang Bani Israel untuk mengingatkan akan nikmat Allah kepada mereka bi irsalir rusul wa inzalil kutub. Apa nikmat Allah? Allah turunkan kitab-kitab kepada mereka, Allah utus utusan-utusan kepada mereka. Itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal wajib alaihim ayyuminu bi rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kewajiban mereka adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Israel itu anak keturunan Yakub. Israel itu Yakub. Ya. Disebut Bani Israel itu keturunan Yakub, yang jumlahnya itu ada 12. Ya, di setiap anak kan ada 12 orang. Itu punya keturunan besar lagi. Ya. Dan setiap keturunan dari yang 12 tadi disebut dengan sibt. Seperti kabilah atau suku. Jadi anak Yakub itu ada 12.
masing-masingnya punya keturunan besar juga, jadi subur semuanya. Ya. Nah, dari 12 itu punya suku sendiri, suku A, suku B sampai 12, besar. Nah, itu Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan turunnya kitab-kitab Allah pada mereka. Taib. Dan itu anugerah, dan dengan diutusnya utusan-utusan Allah kepada mereka. Taib. Maka siapa yang mengambil warisan mereka, warisan para nabi, berarti mengambil anugerah yang besar. Karena al ulama warathatul anbiya. Sering ini kalimat diucapkan memang. Ini hadis yang sahih, hadisnya sahih. Ulama itu pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dirham, tidak mewariskan uang. Innama warathul ilma, mereka mewariskan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama ini. Ya. Faman akhadah faqad akhadha bihaddzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, berarti dia telah mengambil bagian yang besar dari warisan para nabi. Artinya barang siapa yang menuntut ilmu agama, berarti dia sedang mencari warisan para nabi tersebut. Itulah warisan mereka. Baik, sehingga orang yang menguasainya dia disebut sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, ya, jamaknya adalah ulama. Dan pengetahuan-pengetahuan tersebut membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jalankan perintah, mereka jauhi larangan. Itulah yang disebut dengan ulama, seperti yang Allah firmankan di dalam ayatnya tadi. Wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadha minal kalamil katsiril bayyinil wadih lil 'amil balid. Ya, lebih jelas lagi terdapat sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ilmu dan ulama, ya, fikih dan fuqaha dengan penjelasan yang sangat gamblang, bahkan difahami oleh awam sekalipun. Ya. Tsumma sara hadza aqrabal asya. Kemudian hal ini atau prinsip ini menjadi aneh belakangan. Wasara al-ilmu wal fiqhu huwal bid'ah wad dalalat. Ya. Di mana ilmu dan fikih, qala Allah, qala Rasulullah, itu dianggap sebagai bid'ah. Dibalik itu. Terangkan ini firman Allah, ini sabda Nabi SAW, ini bid'ah. Dibalik-balik malah. Ya, padahal yang berbuat bid'ah adalah mereka. Diingatkan ini firman Allah begini, sabda Nabi begini ngomongnya. Dibalik. Ya, nasallallahu alaihi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi menurut orang-orang belakangan, ya, prinsip tentang ilmu dan ulama itu jadi dibalik gitu. Jadi orang yang berilmu adalah ahli bid'ah. Gitu. Sementara orang-orang yang berilmu sungguhnya yang menyampaikan firman Allah, menyampaikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai orang-orang yang menyimpang. La haula wala quwata illa billah. Ya. Baik. Udah nggak ada lagi ucapannya dengan dasar Al-Quran dan sabda-sabda Nabi SAW yang sahih. Ya. Jadi ilmu menurut mereka itu adalah kata si A, kata si B, ya, kata Syekh Fulan, kata Wali Fulan, kata Habib Fulan, itu kutipannya itu aja. Ada kutipan Allah berfirman begini, Nabi bersabda begini, hadisnya sahih. Bahkan dibawakan hadis-hadis palsu, ya, untuk mendukung syahwat mereka, untuk mendukung keinginan mereka, untuk membela pendapat mereka. Waliyadzubillah. Ucapan mereka juga, ini kuburan ini bermanfaat nih, bisa bantu kamu datang kuburan ini nih. Baik. Nah, yang kayak gini nih ilmu, ini kuburan si A, kuburan si B, apal lu nama-namanya, nama-nama penghuni kuburan. Nah, ini ilmunya nih banyak nih. Dianggap berilmu itu kalau yang ngerti gitu.
Ya, kemudian datangi kuburan-kuburan itu untuk curhat kepada penghuninya. Nasallallahu alaihi. Jadi dibalik. Wa khiyaru ma indahum lubsul haqqi bil batil. Yang terbaik menurut mereka adalah mencampur adukkan kebenaran itu dengan kebatilan. Campur aduk. Nasallallahu alaihi. Wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'ala al-khalqi wa madahu la yatafawwahu bihi illa zindiq aw majnun. Ya, jadilah ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipelajari dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu Al-Qur'an dan sunnah, itu dianggap keluar dari mulutnya orang-orang yang gila. Ya. Kita bicara ini firman Allah, ini sabda Nabi. Ini gila nih orang. Langsung tuduh, ini sesat nih. Duh, yang dibawakan Quran sunnah dibilang sesat. Sementara dia sendiri nggak bisa bawakan bukti ataupun dalil sama sekali dari Quran sunnah, dibilang berilmu. Balik-balik. Dan itu ya ada di sekitar kita. Nasallallahu alaihi, model-model yang begini. Wa sara man ankarahu wa adahu wa sannafa fi tahdhiri minhu wan nahi huwa al-faqihul alim. Orang-orang yang mengingkari para ulama yang benar, yang mengajak pada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang-orang yang melarang manusia untuk belajar kepada Alkitab dan As-Sunnah, itu disebut faqih, disebut alim, ini orang alim. Jadi betul-betul dipelintir, dibalik gitu. Nasallallahu alaihi. Jadi hanyalah ketokohan saja dianggap sebagai tokoh. Ini tokoh, ini hebat. Hebatnya apa? Hebatnya mana? Nggak bisa jelasin. Nasallallahu alaihi. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu tadi dua prinsip yang kita ambil pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang dua hal tadi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah. Silakan. Silakan. Ada di sisi lain kita juga harus menunjukkan juga, itu kan faktanya kan akhir-akhir ini kan orang yang berilmu kan semakin banyak diperlukan. Dua sisi ini kan kita harus sama-sama imbangi. Antara kita memberontak, bukannya memberontak sih, tapi memberikan upaya-upaya supaya pemerintah itu tidak lagi untuk seperti itu, kan kesannya berontak akhirnya di mata orang-orang yang memang membenci dari Islam itu. Nah, seperti apa pertimbangannya atau mungkin hal yang terbaik untuk menyikapi itu supaya tanda kutip kriminalisasi ulama ini tidak terus-menerus terjadi begitu. Ya, ini dua hal yang sangat berkaitan. Pertama disebut ulama, kedua kriminalisasi. Ulama yang mana yang dikriminalkan gitu. Pertanyaannya begitu. Dan seandainya ada orang yang dikriminalkan, apakah betul dia seorang ulama? Pertanyaannya begitu. Jangan-jangan bukan gitu. Dan memang dia yang memang suka provokasi gitu. Tadi terangkan siapa ulama, siapa fuqaha. Ulama itu yang ngerti kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, itu ulama. Taib. Artinya kalau dia seorang alim, dia tahan diri ketika menghadapi pemerintahnya yang seperti ini. Dan itulah yang diajarkan Rasulullah SAW, bukan memberontak. Ya, karena pemberontakan itu dilarang oleh Rasulullah.
Di antara bentuk pemberontakan itu mulai dengan bicara, nggak mesti angkat senjata. Bentuk pemberontakan itu dimulai dari membicarakan itu di mimbar bebas, di medsos misalnya, ikut-ikutan, itu udah mulai masuk, walaupun tidak angkat senjata. Karena itu akan bikin gaduh masyarakat, nggak tenang. Tapi memang sekali lagi itu nggak populer. Apa yang disampaikan tadi itu nggak populer, tapi itulah prinsip yang pernah disampaikan Nabi SAW. Bahkan jelas-jelas tadi saya bawakan hadis, satakunu ba'di atharah, akan muncul nanti setelahku meninggal, kata Rasulullah, pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri dan golongannya, dinastinya, misalnya disebut sekarang ini, kelompoknya, partainya. Wa umur untung kiruna, banyak kalian melihat kemungkaran mereka lakukan, banyak sekali. Terus sahabat nanya, kan ini pasti ngeselin ini, boleh nggak berontak? Afala nunabiduhum, itu kalimatnya. Ini hadis sahih. Boleh nggak berontak wahai Rasulullah? Rasulullah bilang, la, nggak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih sholat di tengah-tengah kalian. Sholat jadikan sebagai acuan dan standar bagi Nabi untuk melarang umatnya memberontak kepada pemimpin yang seperti ini. Lalu gimana? Ya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kasih nasihat sesuai dengan jalurnya. Ketika sudah ditulis nasihat-nasihat itu diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang di dalam sebuah pemerintahan yang besar, penumpang gelap itu ada. Penumpang gelap itu ada. Bukan untuk kasih nasihat baik, tapi dorong-dorong supaya pemerintah itu jatuh. Ada yang kayak gitu juga. Orang-orang yang baik juga ada. Artinya di dalamnya pun di dalam tubuh mereka sendiri itu pasti ada gesekan-gesekan juga. Kita juga nggak bisa menilai semuanya buruk, nggak bisa, karena faktanya begitu. Tapi ketika ada perlakuan-perlakuan seperti ini, ya nasihat Rasulullah ya bersabar, tetap mendengar dan taat dalam hal yang baik, ya walaupun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Mukul punggung kan nggak enak, kedoliman itu. Mengambil harta juga kedoliman. Ya, harga-harga pada naik, ya tingkat kemiskinan juga atau persentase kemiskinan juga semakin naik, kemampuan untuk membeli juga semakin berat. Nah itu dia, bukan karena yang menikmati kan ya orang-orang tertentu yang punya kepentingan dan sebagainya, mengambil langsung dari rakyat, belum lagi yang korupsinya. Ya, gamblang lihat itu rakyat sendiri lah. Nasihat Rasulullah sabar, doa, minta sama Allah, curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Ya pasti jatuh, pasti. Yang kayak gini, karena kedoliman tuh nggak akan pernah kekal. Gitu. Caranya gitu. Jelas ya? Kan kewajiban kita kan ingkar mungkar. Iya. Ingkar mungkar itu artinya supaya kan di mana suatu negara itu ada kezaliman yang membiarkan, itu kan Allah itu kan mencabut keberkahan dari suatu negara itu. Nah seperti apa kalau kita bersabar? Nah, ini 10 tahun ya buat sabar. Nah seperti itu kan yang kita lakukan. Emang kalau tahun-tahun sebelumnya nggak begitu? Nggak terlalu sih kayaknya. Ya nggak bisa begitu juga. Mungkin yang zaman kita sekarang ini masih kecil, nggak ngerasain, orang tua kita yang ngerasain. Bisa aja begitu. Iya kan? Nggak bisa kita nilai karena kan hidup kan bergeser. Masing-masing generasi akan merasakan rezimnya masing-masing. Bagaimana sulitnya di masa-masa tersebut? Nggak mungkin. Nggak bisa, nggak ada timbangannya. Kalau kira-kira itu bukan timbangan yang benar, itu hanya perasaan aja. Sementara untuk menilai nggak bisa dengan kira-kira, gitu. Oke, itu yang pertama. Ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran,
itu ada tahapannya. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan Muslim, kata Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan. Siapa yang tertuju ini? Perintah ini tertuju kepada siapa? Untuk merubah kemungkaran dengan tangan. Tertuju pada mereka yang punya kuasa, bukan yang nggak punya kuasa. Contoh nih, ada teman baik lah dari remaja. Kemudian akhirnya mereka hidup bertetangga. Singkat cerita sudah berkeluarga, sama-sama nyaman. Ya. Yang satu ini udah mulai hijrah. Ya. Ini berteman mereka ini. Hijrah, mulai dia bimbing keluarga ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, si A dengan si B. Si A ini hijrah dan dia dengan kekuasaannya dia ingkari kemungkaran yang ada di dalam rumahnya. Kalau ada kemungkaran dia ingkari. Karena dia punya kuasa. Kalau dia nengok ke tetangganya, temannya sendiri, teman baiknya sendiri, dia lakukan kemungkaran, bisa nggak dia rubah kemungkaran itu di tetangganya dengan tangannya? Apa jawabannya? Kenapa nggak bisa? Nggak punya kuasa. Apa yang terjadi kalau dia paksakan? Kacau, persis, itu jawabannya. Dan itulah yang harus difahami. Ingkarul mungkar harus difahami begitu. Kalau orang maksain, sementara dia nggak punya kuasa, yang terjadi kekacauan. Ngerti ya? Jadi Rasulullah bilang, fa'ilam yastati, kalau kamu nggak mampu, artinya nggak punya kuasa untuk mengingkari kemungkaran. Fabilisani, maka dengan lisan, dengan nasihat-nasihat. Ini tergantung dari yang dinasehati, mau atau nggak mau kan gitu, nerima atau nggak nerima. Ya nerima alhamdulillah, kalau nggak nerima urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah ngasih nasihat aja, jangan begitu, ini dilarang, yang benar begini nasihat. Diterima alhamdulillah, nggak diterima ya sudah. Karena Rasulullah SAW sendiri diutus untuk menjadi pemberi peringatan. Hanya itu tugas Nabi dan itu sudah selesai. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagi Rasulullah SAW kecuali hanya menyampaikan peringatan dengan gamblang. Jelas ya? Sampai di situ. Memaksakan enggak. Kamu harus terima nih, enggak. Itu bukan tugas Rasul, apalagi kita. Tayyib. Kemudian fa'ilam yastati, kalau enggak bisa juga, enggak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan kuasaan, dengan lisan juga nggak bisa, nggak punya kemampuan untuk itu. Kemudian apa? Abi qalbi, maka dengan hati. Bagaimana mengingkari kemungkaran? Dengan masing-masing kita bisa gitu. Ada kemungkaran, walk out aja, pergi dari situ. Itu mengingkari kemungkaran. Jadi kalau masih di situ, bagaimana disebut mengingkari kemungkaran? Orang bergabung dengan kemungkaran? Enggak, hati saya kan mengingkari. Enggak bisa, orang lihat Anda di situ. Gitu. Jadi keberadaan orang baik tersebut, walaupun alasannya yang penting hati saya mengingkari kemungkaran, orang lain melihat itu sebagai pembenaran. Ini ada, dia aja ada di situ kok. Ya orang lain tanpa harus berpikir, ayo hadir, akhirnya gitu. Jadi mengingkari kemungkaran dengan hati itu dengan meninggalkannya. Meninggalkan majelis kemungkaran. Begitu urutannya, urutan tambahannya. Jadi ini kembali kepada masing-masing orang, di mana levelnya. Makanya juga amar ma'ruf nahi mungkar terus jalan. Siapapun, mereka kan enggak semua pejabat itu jelek. Yang baik-baik juga mereka melakukan itu sesuai dengan kapasitasnya. Jalan kok, jalan. Alhamdulillah. Ya, yang memberikan nasihat-nasihat, peringatan juga ada yang jalan. Yang nggak mampu ya mengingkari kemungkaran dengan hati. Nah begitu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan berikutnya, silakan Bapak Ibu. Silakan.
Budak ya. Kalau pemimpin Islam Muslim Nabi yang itu saat tidak. Ya enggak, janganlah, jangan diangkat sebagai pemimpin. Tapi haka pilih gitu. Ya jangan. Enggak ada ternyata. Sampai sekarang juga enggak ada kok. Jangan berandai-andai. Kita enggak mau dong punya pemimpin. Masa muslimin dipimpin kafir gimana sih? Janganlah. Jangan jadi pemimpin dulu, gimana sih? Cara berpikirnya kan begitu. Jangan sampai dia jadi pemimpin, gimana? Gitu caranya. Beda lagi kalau orang muslim itu tinggal di negeri kafir. Beda lagi. Siapa contohnya dari nabi yang bersama pemimpin kafir? Ada yang tahu nggak? Hah? Nabi siapa? Ada tahu? Nabi Yusuf alaihissalam. Itu rajanya kafir. Ketika Nabi Yusuf diangkat sebagai pejabat, ya karena keahliannya gitu, diangkat. Nabi Yusuf kasih syarat, jangan ganggu keyakinan saya dan biarkan saya dakwah. Dibolehkan sama raja itu, walaupun dia raja kafir. Gitu. Akhirnya diberikan jabatan dan Yusuf alaihissalam memilih jabatan ekonomi untuk mengurus masalah ekonomi. Gitu. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir dengan kelembutan Yusuf alaihissalam, profesionalitasnya dan juga dakwahnya, ya rajanya pun akhirnya masuk Islam. Padahal itu asalnya kafir. Ya, Mesir saat itu. Baik. Mesir zaman dulu ya. Mesir bukan Mesir sebagai sebuah nama negara. Jadi Mesir itu nama udah dari dulu ada. Sejak zaman Bani Israel itu raja Mesir ada. Rajanya kafir. Sebagaimana dalam surat Yusuf kisahnya. Jadi muslimin yang tinggal di tinggal di negeri kafir dan mereka minoritas, ya bagaimanapun mereka ngikuti aturan di situ, ya kan? Dan selama mereka masih bisa menjalankan ibadah, menampakkan keislamannya dengan baik, ya silahkan. Karena di Eropa ada negara-negara yang juga memberikan bebasan pada muslim untuk menjalankan aturan agamanya dengan baik, gitu. Nggak semua sih, ada yang keras, ada yang lunak gitu. Kalau memang muslim nggak bisa menjalankan aturan syariatnya dengan baik, maka dia hijrah. Perintahnya adalah hijrah, pergi dari negara tersebut ke negeri muslimin atau negeri di mana yang lebih dekat, misalnya di mana dia bisa menjalankan syariat Islam dengan baik di negeri tersebut. Demikian aturannya begitu. Ada lagi? Silakan. Tadi konteks pemerintah ini apakah dalam konteks negara atau misalkan dalam konteks organisasi lebih kecil, misalkan di kantor, misalkan ada pemimpinnya, karena tidak bisa bisa. Ini berlaku yang sama atau seperti apa? Semuanya sama. Kalau pemimpin di kantor gini, misalnya ada seorang kerja di kantor, kan ada kontrak di situ. Biasanya akan ditunjukkan pekerjaan Anda A, B, C, D, ya, kewajiban Anda, hak Anda A, B, C, D. Di situ kita tekan, kan, gitu. Artinya sebelum menandatangan kontrak, kan seorang tahu hak dia sebagai muslim apa. Apakah boleh sholat di situ? Kalau misalnya nggak boleh sholat, kemudian apakah dia tekan kontrak? Ya enggak dong tentunya. Gitu. Nah semacam itu sama. Bekerja sama dengan non muslim boleh saja dalam dalam bidang ekonomi misalnya. Nabi SAW aja impor pakaian itu dari negeri non muslim, dipakai oleh beliau. Impor pakaian, ya. Jadi dalam urusan jual beli putus, kan, selesai. Dalam urusan
jual beli barang, jual beli jasa, putus kan. Setelah itu udah masing-masing. Jadi di kantor tadi ya tergantung apa namanya, kewajiban dia apa, hak dia apa, kan bisa dibaca tuh. Di situ dia tanda tangan. Ya, dan udah berjalan dengan baik. Jangan sampai juga seorang muslim mendolimi perusahaannya, walaupun yang punya adalah orang kafir misalnya. Dia males-malesan misalnya, ternyata ke musolanya tidur, nggak kerja, dimanfaatin kemudahan yang diberikan oleh perusahaan ya untuk istirahat, untuk sholat, nggak taunya dia tidur. Nggak benar kayak gitu. Kedoliman nggak boleh kayak gitu. Jadi seorang muslim dia mengikuti perjanjian yang dia buat. Demikian. Kita ngikutin tadi petunjuk-petunjuk, fa insyaallah aman. Gitu. Kan seperti yang saya katakan tadi, penumpang gelap itu pasti ada. Ya. Kalau kita pelajari sejarah di masa lalu ya ada pemberontakan PKI misalnya, dan dari pidato-pidatonya juga seperti pidato-pidato Bung Karno seperti ngasih angin pada tokoh-tokoh PKI saat itu, dan partai itu besar loh saat itu, bukan kecil. Saat itu besar, bukan kecil. Persentasenya juga besar. Ketika tidak terjadi gerakan-gerakan kayak itu, ya jelas saja akan timbul korban nggak sedikit gitu. Ya, berdarah-darah. Nah, berdarahnya karena apa dulu? Gitu kan. Awal-awal kan memang yang penting bikin dulu nih, gitu. Bikin dulu negara supaya eksis, supaya nggak dijajah karena ada kekuatan dengan adanya negara itu, dengan proklamasi itu. Nah, sekarang tinggal nih unsur-unsur yang ada di dalam. Kan kepentingan masuk di situ. Kepentingan komunisnya masuk, kepentingan kapitalisnya masuk, macam-macam di situ. Nah, ternyata yang komunisnya berontak nih gitu. Ya kaum muslimin nggak mau lah, gitu. Terjadilah di antara anak negeri ya, itu pecah. Ya, tumpah darah, terjadi tumpah darah itu. Bapak juga pernah pasti mendengar berita-berita tersebut. Oke. Saya mengalami. Iya. Itu gerakan itu. Nah, Artinya begitu banyak korban ya, dibunuh oleh PKI. iya. Dan menurut saya pengambil alihan itu dibenarkan sama. Itu ya. Maksudnya pengambil alihan kekuasaan, iya, dari Bung Karno kemudian Soeharto. Begini Pak, kita bicara sebagai rakyat. Ya, kita bicara sebagai rakyat. Tadi Rasulullah bilang apa? Mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian itu budak. Bagaimana mungkin budak itu, budak muslim nih ya, jadi pemimpin? Bagaimana caranya? Nggak mungkin dia jadi pemimpin. Syaratnya aja nggak terpenuhi karena dia seorang budak. Terus gimana? Nggak ada jalan lain kecuali kudeta. Dianya nih, pelakunya nih, mengkudeta pemerintah yang sah, kemudian jadi pemimpin. Ketika dia jadi pemimpin, apa kewajiban kita sebagai rakyat? Patuh, karena dia seorang muslim. Nah, apapun yang terjadi saat itu, kan banyak juga hal-hal yang gelap ya, banyak juga hal-hal yang gelap. Yang pasti peralihan kekuasaan itu terjadi, iya kan? Dari Bung Karno ke rezim Pak Harto, iya. Dia jadi pemimpin. Apakah harus kita? Ya mendengar dan taat dalam hal yang baik. Begitu. Jelas ya. Kita tidak sedang membahas tentang peralihan, cara peralihannya. Itu politik. Gitu. Ya, artinya setiap perubahan itu selalu dengan darah. Iya, sekarang juga begitu, yang berdarah-darah juga ada. Hampir juga. Bukan hampir, ini sebelum setiap hari perubahan kan begitu, gesek-gesek, walaupun nggak sebesar zaman dulu. Ya, korban-korban tetap ada. Allah musta'an. Ya kan?
Terus gimana seorang muslim? Ikuti aja petunjuk. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang aturanku dan aturan khulafa'ur rasyidin supaya selamat. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah SAW. Itu aja. Dan gak ikut-ikutan. Sebagai rakyat ya. Banyak mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Begitu nasihatnya. Cukup ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.